宇浩身上散发的恐怖气息，仿佛是一头即将苏醒的洪荒巨兽。我一定要去的。看来小师弟这次是无论如何也不能跟我去的。你变得懈怠了，真是惨。Dalam Soul Land, 2 episode 136 kali ini sebuah kabar datang bagaikan petir di siang bolong. Tangya ternyata berada di garis depan medan perang kekaisaran matahari bulan. Begitu mendengar informasi tersebut, Huo Yuhao langsung mengumpulkan seluruh anggota sekte Tang. Rapat darurat pun digelar di aula utama. Tujuannya hanya satu, menyusun rencana menuju perbatasan paling berbahaya demi menyelamatkan Tangya. Tanpa ragu, Huo Yuhao menyatakan keinginannya untuk ikut serta. Ia memaparkan alasannya dengan tenang, namun meyakinkan. Sebagai ahli roh tipe kendali terkuat sekte Tang, kehadirannya mampu meningkatkan kekuatan tempur tim secara signifikan. Selain itu, ia sangat memahami metode pertempuran musuh, memiliki kemampuan pengintaian yang nyaris sempurna, dan yang terpenting, deteksi spiritualnya akan menjadi kunci utama untuk menemukan Tangya di tengah kekacauan medan perang. Kakak senior pertamanya, Bei Bei, selaku pemimpin sekte, sebenarnya berharap Huo Yuhao bisa ikut. Ia tahu betul betapa berbahayanya misi ini dan kemampuan Huo Yuhao nyaris tak tergantikan. Namun masalahnya, kakak senior kedua, He Kaito, juga memiliki keinginan kuat untuk turun ke medan tempur. Sudah lama ia tidak meninggalkan sekte, dan kali ini pasangannya, Xiao Xiao, juga akan ikut serta. Rasa khawatir membuatnya tak ingin tinggal diam. Akhirnya, suasana rapat berubah menjadi perdebatan setengah bercanda, namun syarat keseriusan hanya untuk memperebutkan satu tempat dalam tim penyelamat. Saat itulah suara berat seseorang memecah ruangan. Guru Huo Yuhao, Suan Ziwen, kepala aula alat roh sekte Tang, berdiri dan menyatakan sikapnya dengan tegas. Menolak keras Huo Yuhao pergi. Menurut Suan Ziwen, Huo Yuhao terlalu lama berkelana di luar hingga fokusnya terhadap pengembangan alat roh sangat tertinggal. Ia bahkan secara belak-belakan menunjuk logam langka yang dibawa pulang Huo Yuhao, kristal Dewa Es Ekstrem, sebagai bukti. Itu adalah material tingkat puncak. Cukup untuk membuat alat roh tingkat 9, bahkan lebih tinggi. Namun masalahnya, logam tersebut akan melepaskan hawa dingin mengerikan, mencapai suhu di bawah 100 derajat nol. Di seluruh sekte Tang dan Akademi Shrek, hanya Huo Yuhao, pemilik roh bela diri Es Ekstrem, yang mampu menahannya. Artinya, jika ingin mengubah material berharga itu menjadi senjata sejati, Huo Yuhao harus melakukannya sendiri. Untuk mengikat muridnya agar tetap berada di sekte, Suan Ziwen mengajukan syarat yang nyaris mustahil. Jika Huo Yuhao ingin ikut misi penyelamatan, maka dalam waktu 3 hari, ia harus secara mandiri menciptakan alat roh tingkat 8 dan mampu menggunakannya dengan sempurna. Gulungan cetak biru diserahkan ke tangan Huo Yuhao. Nama senjata itu Meriam Disintegrasi. Sebuah alat roh tingkat 8 yang melibatkan prinsip atribut ruang. Memiliki daya serang tunggal yang mengerikan, namun tingkat kerumitannya jauh melampaui alat roh tingkat 8 biasa. Melihat syarat tersebut, hampir semua orang menganggapnya mustahil. Seseorang yang baru saja menyentuh ambang ahli alat roh tingkat 7, mana mungkin menciptakan alat roh tingkat 8 hanya dalam 3 hari. Bahkan Bei Bei pun hanya bisa menghela napas, lalu menyetujui keputusan itu. Ia memberi Huo Yuhao waktu 3 hari untuk mencoba. Namun Huo Yuhao tidak menyerah. Ia membawa tumpukan tebal cetak biru itu dan langsung mengurung diri di ruang sunyi aula alat roh. Ia tidak terburu-buru menempa. Sebaliknya, ia mencurahkan seluruh pikirannya untuk memahami setiap detail desain. Struktur formasi inti Meriam Disintegrasi begitu rumit hingga membuat kepala pening. Banyak bagian melibatkan konsep ruang 3 dimensi, bahkan mendekati dimensi keempat. Tanpa sadar, hampir 3 hari berlalu. Huo Yuhao nyaris lupa makan dan tidur. Bahkan Suan Ziwen yang awalnya berniat mempersulitnya, mulai menunjukkan ekspresi puas.
Keadaan tenggelam sepenuhnya dalam riset seperti inilah yang seharusnya dimiliki seorang ahli alat roh sejati. Sementara itu, Bei Bei dan yang lain menyiapkan rencana cadangan. Tanpa Huo Yuhao, tim penyelamat tetap terbentuk. Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan Xiao Xiao, Ji Juechen, Ye Guyi, dan Nan Chuqiu dengan Yan Shaozhe dan Tetua Song sebagai pemimpin. Formasi itu kuat. Namun semua orang sadar tanpa pengendali utama seperti Huo Yuhao, kemampuan adaptasi dan kerjasama tim akan menurun drastis. Sore hari ketiga pun tiba. Saat semua orang mengira Huo Yuhao akan gagal, ia akhirnya keluar dari ruang sunyi. Namun ia tidak langsung menempa. Ia duduk bersila, memasuki meditasi mendalam untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang nyaris terkuras habis. Saat itulah keajaiban terjadi. Di permukaan kulitnya muncul sisik emas berbentuk belah ketupat, memancarkan aura ganas seperti binatang purba. Di antara alisnya, terbentuk pusaran spiritual hitam, berdenyut kuat dan terkonsentrasi. Bentuknya sangat mirip dengan inti roh, sesuatu yang biasanya hanya dimiliki oleh Duluo bergelar. Pemandangan itu membuat Xuan Ziwen dan yang lain terperangah. Meskipun belum bisa dipastikan sepenuhnya, satu hal jelas, tingkat spiritual Huo Yuhao telah jauh melampaui roh sage biasa. Setelah pulih sepenuhnya, Huo Yuhao berdiri di depan meja pembuatan alat roh. Napasnya stabil, matanya tenang. Seluruh keberadaannya seolah menyatu dengan dunia. Di bawah tatapan para guru dan seniornya, ia mulai mengerjakan tugas yang dianggap mustahil. Kini, hanya tersisa kurang dari 1 malam. Akankah Huo Yuhao menciptakan keajaiban, atau justru terhenti di ambang sejarah? Sementara itu, satu tim sekte Tang lainnya telah bersiap sepenuhnya. Terlepas dari apakah Huo Yuhao berhasil bergabung atau tidak, sebuah perjalanan penyelamatan yang penuh bahaya tak bisa dihindari, dan akan segera dimulai. Di bawah tatapan semua orang, Huo Yuhao akhirnya mengambil logam yang diperlukan untuk membuat rangka luar senjata. Gerakannya pada awalnya terlihat lambat, namun hanya dalam beberapa tarikan napas, ritmenya berubah. Cepat, presisi, dan tanpa ragu. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa memungkinkannya menembus setiap serat dan tekstur logam dengan jelas, seolah logam itu transparan di matanya. Sementara itu, tubuh kuat yang ia peroleh setelah menyerap berbagai harta surgawi, membuatnya mampu melakukan penempaan intens bahkan tanpa mengandalkan kekuatan roh. Hanya dalam waktu setengah jam, seluruh komponen rangka luar, ramping, simetris, dan nyaris sempurna, telah tersusun rapi di atas meja pembuatan. Fondasi dasar Huo Yuhao yang kokoh, serta efisiensi kerjanya yang mencengangkan, membuat Xuan Ziwen, yang semula agak tidak puas, diam-diam mengangguk. Namun semua orang tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. 24 formasi inti, presisi ekstrem. Ekspresi Huo Yuhao berubah, wajahnya tetap tenang namun fokusnya mengeras. Ia menarik napas panjang lalu mulai bekerja. Ia tidak menggunakan pahat biasa. Dari ujung jarinya, ia melepaskan 5 bilah berwarna emas gelap, bagian dari cakar iblis emas gelap, ketajamannya setara dengan alat ukir terbaik. Kelima jarinya bergerak bersamaan, mengukir 1 keping logam secara simultan. Teknik 5 bilah terbang serentak ini langsung membuat Xuan Ziwen dan He Kaito terkejut. Namun Xuan Ziwen segera menyadari ini baru sekadar pengolahan kasar bagian luar. Ukiran mikro di bagian dalam yang jauh lebih rumit baru akan dimulai. Kecepatan Huo Yuhao melambat drastis. Kini ia hanya menggunakan 1 jari mengukir dengan ketelitian ekstrem. Formasi inti pertama berhasil diselesaikan. Setelah diperiksa dengan saksama, Xuan Ziwen mengonfirmasi tidak ada satupun cacat. Itu berarti Huo Yuhao setidaknya telah mencapai standar ahli alat roh tingkat 7 senior, pembuatan berlanjut. Semakin lama, gerakan Huo Yuhao justru semakin cepat. Pemahamannya terhadap cetak biru dan sentuhan tangannya kian menyatu. 1 kelompok berisi 8 formasi inti selesai hanya dalam waktu 1 jam. Padahal, ketika Xuan Ziwen pertama kali membuatnya di masa lalu, 1 kelompok saja membutuhkan 3 hari penuh. Saat itu, perasaan Xuan Ziwen mulai berubah secara halus.
Dari keyakinan bahwa muridnya akan gagal, menjadi keterkejutan, dan bahkan secercah harapan. Kelompok kedua dikerjakan dengan jauh lebih mulus. Waktu terus berlalu. Di luar jendela, malam telah pekat. Jarak menuju fajar tinggal beberapa jam saja. Setelah menyelesaikan kelompok kedua, Huo Yuhao beristirahat sejenak. Ia menanyakan waktu. Lalu, tanpa ragu, langsung memasuki pembuatan kelompok ketiga, yang paling sulit. Di dalamnya terdapat sebuah formasi inti melayang. Ukurannya hanya sebesar buah ceri, namun memiliki struktur paling kompleks. Inilah jiwa sejati meriam disintegrasi. Huo Yuhao terlebih dahulu menyelesaikan 7 formasi lainnya. Baru setelah itu, ia menghadapi tantangan terakhir ini. Gerakannya menjadi sangat hati-hati, keringat mulai merembes di dahinya. Saat Xuan Ziwen mulai khawatir ia akan gagal hanya karena gangguan sekecil apapun, mata takdir di dahi Huo Yuhao tiba-tiba terbuka. Gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar seketika. Begitu kuat hingga semua yang hadir merasakan getaran di dalam jiwa mereka. Pada saat itu juga, Xuan Ziwen akhirnya yakin sepenuhnya. Muridnya ini telah membentuk inti jiwa spiritual pada tingkat roh sage. Sebuah pencapaian yang nyaris tak masuk akal. Dengan dukungan penuh dari inti jiwa spiritualnya, Huo Yuhao melanjutkan tahap terakhir. Ia harus memadatkan kekuatan roh menjadi jarum halus, lalu mengukir 18 perubahan arah berturut-turut di dalam logam. Ini adalah ujian ekstrem terhadap kekuatan, kontrol, dan kesinambungan kekuatan roh. Di ujung jarinya terbentuk jarum es hijau kebiruan. Gerakannya memang sedikit kaku, namun sangat mantap. Seluruh pikirannya terfokus. Kekuatan roh terus mengalir, tanpa putus. Akhirnya, ting! Bersamaan dengan suara ringan itu, gelombang riak ruang menyebar. Formasi inti paling krusial itu berhasil diukir. Lalu secara ajaib melayang di udara. Semua komponen kini lengkap. Tanpa sempat menarik napas panjang, Huo Yuhao langsung memulai perakitan akhir. Ia mengerahkan teknik rahasia sekte Tang, kendali bangau menangkap naga, mengendalikan banyak komponen inti secara bersamaan. Dengan pengamatan mikro dari kekuatan spiritualnya yang mengerikan, setiap bagian disatukan dengan presisi mutlak. Kelompok tersulit selesai lebih dulu. Disusul 2 kelompok lainnya. Akhirnya, seluruh komponen dipasang ke dalam rangka luar yang telah disiapkan. Menjelang fajar, Huo Yuhao berdiri di hadapan Xuan Ziwen, memeluk sebuah meriam sepanjang sekitar 1,5 meter berkilau dengan cahaya perak lembut. Meriam disintegrasi tingkat 8. Ia berhasil. Dalam waktu 3 hari, dari memahami cetak biru hingga menciptakannya sendiri, Huo Yuhao melangkah menembus gerbang ahli alat roh tingkat 8. Xuan Ziwen menerima senjata itu. Getaran di hatinya tak terlukiskan. Namun ia tetap menjalankan ujian terakhir seperti rencananya semula. Alat roh tingkat 8, ujarnya perlahan, harus bisa digunakan dengan sempurna. Dan biasanya, itu membutuhkan kekuatan roh Doluo. Menghadapi ujian terakhir sang guru, Huo Yuhao tersenyum pahit. Ia pun mengungkap fakta yang jauh lebih mengejutkan. Tingkat kekuatan rohnya telah mencapai tingkat 80. Sebagai ahli roh dengan roh bela diri kembar total dan kemurnian kekuatan rohnya jauh melampaui mereka yang setara tingkat. Ditambah lagi dengan kemampuan pemulihan dari inti jiwa spiritual, ia sepenuhnya mampu mengendalikan senjata ini. Tingkat 80, informasi itu menghantam Bei dan yang lain bagaikan petir, mengguncang seluruh ruangan, dan menandai bahwa sebuah legenda baru telah benar-benar lahir. He Kaito dan Xuan Ziwen berseru hampir bersamaan. Xuan Ziwen benar-benar dibuat terpukul oleh rentetan kejutan ini, hingga sesaat tak tahu harus berkata apa. Wajahnya tampak marah. Namun siapapun yang mengenalnya tahu, di balik ekspresi itu, hatinya tengah bergemuruh oleh kegembiraan. Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Hanya suaranya yang terdengar dari kejauhan menjadi keputusan akhir yang tak bisa dibantah siapapun. Pergi boleh, katanya tegas. Tapi hanya 1 bulan. Setelah itu kau harus kembali dan mengikuti pembelajaranku secara sistematis tentang ahli alat roh tingkat 8. Huo Yuhao akhirnya mendapatkan hak untuk ikut dalam operasi penyelamatan.
Meski tubuhnya berada di ambang kelelahan total, ia tetap bersikeras hanya beristirahat melalui meditasi selama 1 jam. Begitu fajar menyingsing, ia telah bangkit kembali. Pagi hari itu, di gerbang Akademi Shrek, seluruh personel sekte Tang yang terlibat dalam misi telah berkumpul. Di bawah pimpinan Yan She, Dekan Departemen Roh Bela Diri, serta Tetua Song, seorang super duluo dengan kedudukan senior yang sangat tinggi, pasukan elit sekte Tang resmi berangkat. Tujuan mereka hanya satu, garis depan Kekaisaran Matahari Bulan, demi menyelamatkan Tangya. Sementara itu, markas besar sekte Tang ditinggalkan di bawah penjagaan Suan Ziwen, He Keito, dan yang lainnya. Rombongan lepas landas dari kota Shrek menyeberangi dataran 5 kuda yang masih berada di bawah kendali Kekaisaran Tianhun. Setelah terbang sekitar 2 jam, sebuah pemandangan perang berskala raksasa terbentang di hadapan mereka. Di wilayah kota Tianling, pasukan gabungan Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Xingluo, dan Kekaisaran Duling telah berkumpul. Lebih dari 500.000 prajurit bertahan dalam formasi rapat, memanfaatkan pertahanan kota. Sekitar 50 li di kejauhan, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan juga telah bermarkas. Jumlahnya tak kurang dari 300.000 orang. Kedua belah pihak saling berhadapan dari kejauhan. Ketegangan terasa begitu nyata. Dari udara, dataran luas itu dipenuhi lautan manusia. Barisan pasukan membentang hingga ke cakrawala, menciptakan tekanan visual yang membuat para anggota muda sekte Tang terdiam terpaku. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan medan perang dengan skala sebesar ini. Dengan penglihatan tajamnya, Huo Yuhao bahkan menangkap keberadaan alat roh pengintai udara yang dipasang oleh kedua pihak. Untuk mencegah kesalahpahaman, Tetua Song segera menampilkan sinyal lambang Akademi Shrek di udara. Tak lama kemudian, pasukan Tianhun mengirim tim penyambutan. Dan yang memimpin mereka ternyata adalah Putri Weina sendiri. Putri Weina secara pribadi memandu rombongan Tetua Song dan yang lainnya, sembari menjelaskan situasi garis depan. Karena Kekaisaran Xingluo telah menembus wilayah Kekaisaran Matahari Bulan di jalur perang lain, tekanan di medan ini untuk sementara berkurang. Situasi relatif stabil, namun satu masalah besar tetap ada. Keunggulan mutlak Kekaisaran Matahari Bulan dalam alat roh pengintaian dan deteksi masih menjadi ancaman utama bagi pasukan sekutu. Wajah Putri Weina tampak letih dan pucat, jelas menandakan kelelahan akibat memikul urusan negara. Ia membawa rombongan mendarat di kota Tianling, yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi benteng militer raksasa. Seluruh warga sipil telah dievakuasi. Di atas tembok kota, bahkan terlihat beberapa meriam zuge buatan sekte Tang terpasang rapi. Kota Tianling adalah garis pertahanan terakhir Kekaisaran Tianhun. Jika kota ini jatuh, maka wilayah belakang akan terbuka tanpa perlindungan. Setelah penempatan selesai, Huo Yuhao yang kelelahan langsung kembali bermeditasi. Menjelang senja, saat kondisinya pulih, ia keluar dari kamar dan berpapasan dengan Ye Gui serta Nan Qiuqiu. Pada saat itulah Putri Weina kembali datang. Dan kali ini, ia secara khusus meminta berbicara berdua dengan Huo Yuhao. Permintaan itu membuat Nan Qiuqiu sedikit terkejut sekaligus penasaran. Huo Yuhao sendiri juga merasa heran, namun tetap mempersilakan Putri Weina masuk ke kamarnya. Putri Weina datang secara pribadi dan diam-diam menemui Huo Yuhao. Jelas sekali, ada sesuatu yang penting dan bersifat sangat khusus yang ingin ia bicarakan.